Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Lengkong dari jurusan S1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang cabang linguistik. Nah, cabang linguistik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fonologi. Fonologi adalah kajian lanjutan setelah bidang linguistik dipahami dengan baik. Fonologi adalah kajian yang berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa yang dilahirkan oleh alat ucap manusia secara umum. Sementara kajian khususnya berkaitan dengan kajian fonetik dan fonemik. Fonetik adalah kajian bunyi bahasa dilihat dari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh perangkat alat ucap manusia. Nah, di sini ada jenis-jenis fonetik. Yang pertama, fonetik akuistik. Fonetik ini jenis ini banyak berkaitan dengan fisik dalam laboratorium fonetis, berguna untuk pembuatan telepon, perekam piring hitam, dan sejenisnya. Yang kedua, fonetik artikulatoris. Fonetik ini ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi manusia. Yang ketiga, fonetik akuistik. Fonetik akuistik mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisik. Sedangkan fonemik adalah kajian bunyi bahasa yang berkaitan dengan bagaimana satu bunyi bahasa dilambangkan oleh satu fonem atau satu lambang bunyi bahasa. Sumber dari Suhardi 2013, Pengantar Linguistik Umum Yogyakarta, A.R. Ruspedia. Nah, istilah fonemik dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional, artinya satu fonem. Nah, jenisnya ada pembentukan vokal, konsonan, diftong, dan kluster. Yang pertama, pembentukan vokal. Jenis vokal berdasarkan cara pembentukannya, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk bibir, berdasarkan tinggi rendahnya lidah, yang ketiga berdasarkan bagian lidah yang bergerak, dan yang keempat berdasarkan strukturnya. Yang kedua, pembentukan konsonan. Pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor. Yang pertama, berdasarkan daerah artikulasi, yang kedua berdasarkan cara artikulasi, dan yang ketiga berdasarkan keadaan pita suara, dan yang keempat berdasarkan jalan keluarnya udara. Yang ketiga, pembentukan diftong. Diftong adalah 2 buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Dan yang keempat, pembentukan kluster. Gubus atau kluster adalah deretan konsonan yang terdapat bersama pada satu suku kata. Sumber dari Thayer Abdul 1994, Linguistik Umum, Jakarta, Bhinneka Cipta. Nah, setelah kita mempelajari tentang fonologi, kita beralih yang kedua, cabang yang kedua yaitu cabang linguistik yang kedua, yaitu morfologi. Kajian morfologi merupakan kajian lanjutan setelah fonologi. Kajian morfologi adalah kajian bahasa dari bentuk kata. Ada tiga macam proses morfologi, yaitu yang pertama, afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata kompleks dengan cara penambahan afiks pada bentuk dasar. Yang kedua, komposisi. Komposisi atau pemajemukan. Arti komposisi atau pemajemukan adalah penggabungan 2 kata atau lebih dalam membentuk kata. Yang ketiga, reduplikasi atau pengulang. Arti reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata kompleks dengan cara pengulangan bentuk kata. Dan yang terakhir yaitu sintaksis. Sintaksis adalah kajian bahasa yang berkaitan dengan kalimat atau bentuk-bentuk kalimat. Sintaksis terbagi atas 3. Yang pertama, frasa berdasarkan fungsi unsur pembentukannya. Yang pertama, frasa endosentrik, yaitu frasa yang unsur-unsurnya berfungsi untuk diterangkan dan menerangkan. Yang kedua, frasa eksosentrik, yaitu frasa yang unsur-unsur menggunakan kata tugas. Dan yang kedua, klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa urutan kata-kata berkonstruksi
berkonstruksi prediktif, artinya di dalam konstruksi itu ada komponen. Nah, yang ketiga kalimat terbagi atas dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara yaitu setiap klausa memiliki kedudukan yang sama. Kalimat majemuk koordinatif dibangun dengan dua klausa atau lebih yang tidak saling menerangkan. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat dibangun dengan khusus yang berfungsi menerangkan klausa lainnya. Sekian, terima kasih. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.